warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar latihan soal-soal pedagogik. Semoga semua dalam keadaan sehat. Teman-teman dapat membaca soal dengan mempausa atau memberhentikan video dan menjawabnya. Soal nomor 1 dalam mempersiapkan pembelajaran seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran, perbedaannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan. Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan buat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru C. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan D. Dalam silabus dijelaskan metode media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Soal nomor 2 berikut ini merupakan pernyataan yang salah tentang program tahunan A. Program tahunan merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang berisi rencana penetapan alokasi waktu tahun pelajaran. B. Program tidak tahunan dibuat oleh sekolah setelah dibuat kurikulum sebagai kelengkapan administrasi. C. Program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program misalnya program semester PROMES. D. Program tahunan menjadi dasar pembuatan silabus dan RPPE. Program tahunan mengikuti kalender pendidikan yang dimulai bulan Juli sampai Juni. Jawabannya adalah B. Program tidak tahunan dibuat oleh sekolah setelah dibuat kurikulum sebagai kelengkapan administrasi. Soal nomor 3 seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Pernyataan berikut yang terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang baik adalah media berbasis TIK B. Di sebuah media dapat digunakan kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih tidak perlu banyak pertimbangan, tidak merepotkan. Jawabannya adalah D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal nomor 4 setelah tentang hasil budaya belut. Siswa dapat menyebutkan 3 macam penyakit dari rumusan tujuan pembelajaran di atas, termasuk dalam kategori behavior. B adalah A. Setelah berdiskusi tentang hasil budaya belut. B. Siswa C. menyebutkan 3 macam penyakit belut. D. Dengan benar. E. Siswa-siswa menyebutkan. Jawabannya adalah C. Menyebutkan 3 macam penyakit belut. Soal nomor 5 yang bukan merupakan prinsip pengembangan rencana program pembelajaran RPP adalah A. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. B. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. C. Keterkaitan dan keterpaduan antar kelas. D. Teknologi informasi dan komunikasi. E. Pemahaman karakteristik siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran. Jawabannya adalah C. Keterkaitan dan keterpaduan antar kelas. Soal nomor 6 kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C.
C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran. Soal nomor 7 standar ketuntasan minimal belajar SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Inteks siswa. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat siswa. E. Inteks siswa, tingkat kesulitan, dan karena bentuknya. Jawabannya adalah E. Inteks siswa, tingkat kesulitan, dan karena bentuknya. Soal nomor 8. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaringan makanan di lingkungan sekitar adalah A. Mengidentifikasi hubungan antar komponen ekosistem. B. Menjelaskan jaring-jaring makanan. C. Menjelaskan pengertian ekosistem. D. Menelah hubungan antar komponen ekosistem. E. Menentukan dampak ketidakseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar. Soal nomor 9. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Tes tambahan dengan tingkat yang lebih tinggi. Titik. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat Korea yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban adalah D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Soal nomor 10. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan siswa. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Jawaban adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Soal nomor 11. Pada akhir kegiatan pembelajaran, huruf bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hari ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta. D. Menentukan langkah-langkah berikutnya. E. Mengetahui materi yang dalam proses pembelajaran. Jawaban adalah C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta. Soal nomor 12. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Program perbaikan dan pengayaan, hasil penilaian. Indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, melaksanakan
indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jawaban adalah E. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Soal nomor 13. Penilaian dalam pembelajaran Permendiknasri No. A. Permendiknasri nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknasri nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknasri nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknasri nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas nomor 19 tahun 2000. Soal nomor 14 dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Waktu yang dibutuhkan untuk semua yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. E. Identifikasi masalah materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam. Jawaban adalah B. SKKD. Dan indikator yang digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Soal nomor 15. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas gambar-gambar dan hasil ulangan tiap peserta didik. Jawaban adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.